Nulis, sebelumnya Rafael, this is Special in Gadgets. So far so good and so with in Gadgets and Technology. Oke, hari ini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh umum mengenai 3D printing, ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini saya dapat dari umum ya, dari internet, dari Quora, dari manapun. Sebenarnya pertama adalah apa itu 3D printing? Jadi kalau 3D printing itu sebenarnya atau biasanya dinamakan additive manufacturing. Jadi additive manufacturing itu adalah proses pembuatan sebuah objek atau produksi sebuah objek melalui penambahan material layer by layer. Ya, jadi bukan seperti melalui seperti CNC ataupun bubut yang model dikikis dibuang ya, subtraction. Nah, ini modelnya additive manufacturing, jadi penambahan secara layer per layer. Jadi bisa dibilang waste-nya itu atau material yang terbuang itu menjadi lebih sedikit dibanding yang sistem konvensional atau yang subtraction atau seperti mesin bubut lah segala macam seperti itu. Jadi kalau yang manual kan biasanya dia bentuknya balok gitu, misalnya balok, terus kita mau bikin misalnya sebuah handphone, casing handphone, berarti di aslinya adalah sebuah bilet aluminium kemudian dikikis dibentuk menjadi sebuah casing aluminium misalkan seperti itu. Kalau yang 3D printing itu justru sebaliknya, dari tidak ada kemudian ditambah layer per layer. Makanya di 3D objek 3D printing itu biasanya ada layernya, terbentuk ada layernya. Pertanyaan kedua adalah yang paling sering ditanyakan adalah merek apa yang paling murah dan berapa harganya. Nah, printer saat ini yang bisa dikategorikan termurah adalah dari jenis FDM atau Fused Deposition Modeling. Nah, jadi dia modelnya seperti model filamen ya, model filamen. Dia bahan filamen ya, model filamen. Jadi dia langsung dari filamen itu masuk ke extruder kemudian dicetak, dipanaskan. Jadi filamen itu adalah bahan bakunya berupa plastik yang seperti ini. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Biasanya dalam bentuk rollan seperti ini rollnya. Nah, ini rollnya seperti satu roll. Biasanya satu roll ini adalah 1 kilo ya biasanya. Tapi ada yang tergantung dari merek dan juga jenis printernya. Ada yang seperti ada satu merek ya, itu dia 500 gram masuknya ya. Jadi yang 500 masuknya, nggak bisa yang 1 kilo karena nggak bisa masuk ke mesinnya. Seperti Flash Force Adventure 3 itu dia hanya bisa masuk ke pakai yang 500 gram. Itu rada tidak umum sih, jadi hanya mereknya dia aja Flashforge yang punya. Nah, itu kalau printer yang paling murah itu yang biasa gunakan Fused Deposition itu FDM, itu biasanya yang paling umum itu, kalau yang paling murah saya kurang gitu tahu, tapi yang paling umum adalah merek Creality. Dia merek Creality, tipenya adalah Ender atau Ender 3. Itu udah termasuk paling murah karena itu dikenalkan pada tahun 2017 atau 18 ya kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu booming, ya, sangat booming, dan itu saat ini memang masih ada, Ender 3 itu masih ada, dan dia mulai berkembang menjadi sekarang ada Ender 3 V2, kemudian Ender 6 SE gitu, macam-macam. Sekarang udah berkembang banyak banget, tapi awal mulanya tuh kalau tidak salah Ender 3 itu termasuk yang pemula dan murah ya. Sekarang harganya itu mungkin sudah di bawah 3 juta ya, sekitar mungkin 2,8 2,9 lah. Sekitar itu udah termasuk yang paling murah dan mungkin bisa dibilang cocok lah untuk yang baru pertama kali untuk terjun di dunia 3D printing. Pertanyaan berikutnya adalah bisa beli di mana? Nah, sekarang sudah banyak yang menjual 3D printer ya, yaitu udah di online sekarang sudah banyak. Ya, kemudian kalau mau beli offline, nah kalau beli offline itu mungkin mesti agak susah ya, mungkin belum terlalu banyak tokonya memang. Tapi kalau mau cari di daerah mall, di mall mungkin kalau di ITC udah ada ya, kemudian di beberapa tempat mungkin daerah mall sih harusnya ya, nggak semua sih, tapi ada. Mungkin cari secara online dulu deh, biasanya sih ada di beberapa kota besar, sudah ada kok. Pertanyaan berikutnya adalah bisa print apa saja. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik sih sebenarnya. Jadi untuk 3D printer jenis FDM itu bisa dibilang
universal ya, salah satu printer yang universal yang bisa, menurut saya itu bisa ngeprint macam-macam ya, bisa ngeprint macam-macam objek ya. Itu tergantung dari kitanya ya, kita mau ngeprint apa gitu ya, dari benda yang kecil walaupun sampai besar. Nah kecilnya ini tergantung ya, kalau misalkan kecilnya seperti cincin yang banyak detailnya, nah itu FDM kurang cocok ya, karena dia nozzle-nya itu, ujung yang ngeluarin filamen itu besarnya adalah 0,4 mm. Jadi kalau kita mau bikin cincin detailnya sampai 0,1, 0, itu detail-detailnya ya, XYZ detailnya itu 0,1 ya, itu kayaknya agak susah sih. Itu lebih ke harusnya pakai yang sistem DLP ya. DLP itu jadi dia sistemnya pakai sinar ya, pakai pakai lampu resin, berbahan dasarnya dari resin, kemudian ditembak sinar dari bawah ya, DLP. Ataupun sistemnya pakai resin juga, ada pakai laser ada lagi, atau SLA ya. Nah itu cocoknya pakai itu kalau mau yang detil-detil kecil ya, untuk yang lebih ke arah art. Nah itu cocoknya pakai yang model resin ya, atau DLP atau SLA atau apapun. Nah kalau yang umum, yang paling umum itu sekarang adalah yang bisa kita pakai untuk berbagai keperluan itu FDM ya, yang tipenya FDM itu pun ada beberapa jenis ya. Ada yang model Cartesian seperti Ender, kemudian ada yang modelnya frame, itu sebutannya Core XY. Nah itu modelnya itu dia agak berbeda sedikit, modelnya bednya naik turun. Nah kalau yang model Cartesian itu modelnya bednya maju mundur ya, agak beda. Nah itu yang walaupun sama-sama FDM, nah itu yang paling umum digunakan ya. Itu bisa mencetak ya macam-macam ya, mulai dari mainan apa segala macam, kemudian spare part ya, itu bisa apapun lah yang kita bayangkan, kita bisa bikin 3D modelnya selama memuat dalam build volumenya, bed apa printnya, bednya tingginya memuat ya, bisa lah, bisa dicetak gitu ya, memungkinkan lah gitu. Skill apa saja yang dibutuhkan ya, skill apa saja yang dibutuhkan. Nah ini kalau menurut saya pribadi, skill yang dibutuhkan tentunya adalah 3D modeling ya. 3D modeling itu menurut saya itu basic ya, skill basic yang harus dipunyai untuk bagi yang ingin terjun benar-benar di 3D printing ya. Karena kalau kita mengandalkan file dari Thingiverse, dari Couch 3D, ataupun dari GrabCAD, ataupun dari manapun lah dari online, itu kadang kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Jadi kita harus setidaknya kita mampu untuk mengedit lah dari file yang sudah ada ya. Jadi skill 3D modeling itu kita sangat dibutuhkan kalau menurut saya ya. Jadi mulai dari, mungkin skillnya bisa dipakai mulai dari belajar pakai software yang free ya, dari Blender ya, kemudian ada lagi ya, Blender itu open source ya, kemudian ada lagi yang Tinkercad itu free, itu juga boleh. Itu saya sarankan untuk belajar mulai dari Tinkercad atau Blender. Blender mungkin lebih advance sedikit. Kalau mau yang benar-benar basic dari nol, saya rasa mungkin Tinkercad lebih mudah untuk dipelajari dibanding yang lain. Kemudian kalau untuk yang tingkat medium advance itu bisa belajar Fusion, SolidWorks, ataupun Solid Edge ya. Kemudian yang lainnya seperti apa ya, 3D modeling mungkin mau pakai 3D Max ataupun apapun, selama bisa bikin STL nggak masalah gitu ya. Walau ekspornya adalah STL. SketchUp ya, mungkin SketchUp juga itu free kan ya, itu SketchUp juga bisa untuk membuat file STL. Atau jadi file STL itu buat yang belum tahu adalah format output dari 3D model untuk dijadikan masukan ke dalam 3D printer nanti ya, sebelum di slicing. Kemudian ada lagi yang harus pelajari adalah nanti setelah kita sudah punya 3D printer ya, tentunya sedikit masalah mechanical, pelajarin cara bekerjanya, kemudian ada belajar sedikit mengenai elektronika, sedikit lah elektronik, kabel-kabeling, 3D soldering, dan kemudian seperti itulah sedikit. Tapi itu nggak terlalu isu sih kalau menurut saya, itu bisa sambil jalan. Tapi yang basic di awal sih sebenarnya 3D modeling itu isu pertama atau skill yang harus yang
sangat perlu sih kalau menurut saya untuk dipelajari. Apakah 3D printer mudah dilakukan atau digunakan lah? Nah ini relatif ya, mudah atau susah itu kan tergantung dari diri kita yang menjalankan, atau diri kita seberapa kuat motivasi atau niat kita untuk menjadi apa yang kita inginkan gitu ya. Kita mau mencapai apa gitu ya. Misalkan saya pengen punya 3D printer itu supaya saya bisa bikin misalkan produk untuk kebutuhan rumah tangga misalkan ya, ataupun saya ingin bisa bikin sebuah mainan mencetak yang paling umum ya, yang biasanya saya tahu tuh banyak orang pengen punya 3D printer untuk bikin action figure segala macam. Nah tinggal kita mau nggak mau harus belajar namanya 3D modeling. Nah 3D modeling itu untuk bikin action figure yang kita mau gitu. Kalau kita misalnya ternyata di tengah jalan kita wah kayaknya susah gitu ya, gimana ya, itu tergantung kita, balik lagi ke diri kita mau fokus kepada kesulitan kita, susahnya, atau kita fokus pada tujuan yang akan kita capai gitu. Kita pengen bikin action figure, wah kalau bisa keren ya. Nah itu kita tergantung nih, mudah dan susah itu relatif sih kalau menurut saya. Tapi kalau cara pakainya 3D printer sebenarnya mungkin mudah sih, nggak susah. Yang susah adalah kalau saat kita ketemu troubleshooting ya, jadi atau kesulitan isu-isu. Nah itu troubleshooting yang mungkin rada, kalau yang kita baru mulai itu rada sakit kepala sih, jujur aja. Jadi ya harus banyak komunikasi lah, ikut forum-forum komunitas. Nah itu sangat penting ya. Kemudian komunikasi dengan sellernya yang punya, yang kita beli, tempat kita beli 3D printer itu, kita bangun komunikasi yang baik ya. Pertanyaan lagi nih yang saling sering ditanyakan nih, apakah bisa mencetak logam, bahan dasar logam gitu, seperti mungkin maksudnya metal gitu ya, maksudnya logam tuh metal kayak aluminium, besi gitu. 3D printer saat ini untuk FDM ya, khususnya untuk FDM itu memang belum ada yang langsung mencetak logam, itu tidak ada, belum ada ya untuk FDM. Kalaupun ada yang portable di pasaran ya, maksudnya di pasaran bukan yang untuk yang custom industrial, bukan, tapi untuk custom di pasaran, yang ada di pasaran ini belum ada sampai saat ini yang benar-benar bisa cetak langsung jadi gitu metal. Saya mau bikin baut gitu misalnya, mur gitu, langsung jadi baut mur, itu tidak ada. Nah saat ini yang sudah ada di komersial, bentuk komersial untuk industrial adalah bentuk 3D printer yang memang sudah berupa komposit. Jadi metalnya tuh ada kompositnya, dalamnya ada campuran kayak platnya gitu ya, PLA-nya itu plastiknya dicampur dengan metalnya. Nah itu ada, itu banyak ya. Untuk printer FDM itu banyak PLA yang mengandung campuran logam, campuran ini itu ada. Nah ada lagi satu lagi printer yang standar industrial ya, mereknya itu depannya M. Itu dia bisa mencetak bahan dasar yang campuran logamnya banyak ya, tapi dia ada waktu dia mencetak itu setelah jadi, dia harus ada proses post processing lagi yang namanya debinding dan sintering. Debinding itu dia memisahkan yang bagian plastiknya itu menjadi tinggal si logamnya. Nah kemudian lagi diproses lagi menjadi sintering supaya dia lebih padat dan tidak ada rongga di dalamnya, jadi lebih dikeraskan, benar-benar dipadatkan. Nah itu ada ya, paketnya itu jadi satu ya. Kalau saya lihat itu dia satu paket dengan, jadi ada 3 proses yang harus dilakukan, jadi ada post processing lagi. Dan kita kalau mau beli printer ya harus 3 alat ini sudah berikut, sudah satu paket, dan itu harganya mahal ya. Nah ini mungkin dipakai buat industri otomotif ataupun modifikator rumah modifikasi, itu pakai itu. Apakah sebaiknya bikin sendiri atau beli? Nah ini pertanyaan yang lumayan banyak juga ya. Ada yang menyarankan udah bikin aja dari nol, itu kan simple. Buat yang mengerti mungkin iya simple bikin sendiri. Tapi buat orang yang benar-benar pemula, nggak ngerti apa-apa, seperti saya dulu, saya nggak ngerti apa-apa mengenai 3D printer dulu. Itu buat saya berat ya untuk pemula, untuk langsung belajar langsung bikin dari nol, yang benar-benar nggak ngerti soal elektronika, nggak ngerti soal mechanical secara pergerakan mesinnya bagaimana, cara kerjanya, itu belum ngerti sama sekali ya. Itu sangat sulit ya, apalagi kita tuh nggak ada basic di situ sama sekali. Itu tentunya akan sangat sulit. Nah tergantung kita
fokusnya kemana sih sebenarnya, balik lagi ke kita, fokusnya mau kemana, kita mau terjun di dunia 3D printing itu apakah kita mau membuat sebuah produk yang fokus ke produk, creativity kita membuat sebuah produk, atau kita ingin membuat sebuah 3D printer ya, ataupun kita mau membuka jasa 3D printing misalnya, bukan jasa 3D printing, membuka jasa perbaikan 3D printer misalnya. Itu lain ya. Kalau misalkan kita mau membuat produk 3D printer atau membuka jasa 3D printer, membuka perbaikan 3D printer, yaitu normal, kita bisa belajar dari nol membuat 3D printernya, cara kerjanya, baru ngeprint. Tapi kalau kita fokus ke produknya yang kita mau bikin, misalnya kita mau bikin action figure, mau bikin kebutuhan rumah tangga seperti kontainer, mau bikin alat seperti casing ya, kemudian mau bikin alat seperti apa ya, misalkan sebuah seperti corong seperti ini, ataupun mungkin saya mau bikin seperti yang waktu itu saya cetak font stand seperti ini untuk ya bisa kita jual buat pribadi ya, misalnya kita mau pakai pribadi atau kita jual untuk menambah income ya. Nah itu sebaiknya kalau menurut saya sih beli ya. Ya karena apa? Kalau kita bikin dari nol, itu milestone kita menjadi apa ya? Perjalanan kita jadi terlalu panjang untuk menciptakan ini, perjalanan terlalu panjang. Jadi ibaratnya seperti gini. Kita mau makan sate kambing gitu ya. Tapi kita pelihara kambingnya dulu dari kecil gitu. Sampai kalau udah besar, kita pelihara udah besar baru kita potong gitu. Kita makan, terus kita bakar, kita kulitin sendiri, so kita potong sendiri, kita bakar sendiri gitu. Itu kan gimana ya, terlalu riuh banget ya, hanya untuk kita mau bikin makanan sate gitu ya. Nah sama seperti kasusnya kalau 3D printer, kita hanya mau bikin ini, terus kenapa kita harus bikin 3D printernya gitu ya, itu yang tidak masuk akal kalau menurut saya gitu ya. Kalau kita mau fokus untuk bikin seperti ini, mau bikin seperti tadi corong tadi gitu ya, nah ini ngapain gitu kita harus bikin fokus untuk bikin 3D printernya gitu ya. Mendingan kita beli, kemudian kita pelajari cara kerjanya, troubleshootingnya kita pelajari, kesulitannya apa aja, masalah-masalah apa aja yang terjadi, baru kita perbaikin nanti supaya nanti perjalanan berikutnya lebih gampang. Kalau kita selanjutnya kita mau bikin sendiri, udah ngerti, oh kayaknya bisa bikin sendiri, ya silakan, go ahead, merasa mampu, ya nggak masalah, selama tidak mengganggu proses tujuan kita awal gitu, tidak merubah tujuan kita awal. Kita mau jual 3D printer atau kita mau bikin objek 3D print seperti ini. Pertanyaan yang terakhir adalah 3D printer apa yang mudah digunakan untuk pemula. Nah seperti balik lagi ini sering juga ditanyakan, yaitu tadi saya bilang printer yang mudah digunakan, yang paling mudah digunakan untuk pemula tentunya kalau menurut saya adalah jenis FDM ya, Fused Deposition Modeling. Ini sangat, kenapa makanya di pasaran itu banyak dijual printer jenis ini. Bahkan pabrikan-pabrikan printer itu banyak membuat printer jenis ini, walaupun dia sebelumnya sudah bikin yang industrial. Nah tetap bikin yang jenis ini karena ini sangat mudah untuk digunakan ya, dan juga mechanical-nya bisa dibilang nggak terlalu banyak dibanding jenis yang lain gitu ya. Dan partnya juga lebih sedikit ya untuk menurut saya gitu. Jadi untuk maintenance-nya lebih mudah dibanding yang tipe lain. Nah seperti kalau misalnya kita pakai yang resin itu agak ribetnya di processing-nya nanti ya, mesti harus di washing, dibersihkan, kemudian di curing ya, di curing tuh harus di sinar UV segala macam ya, itu membutuhkan lebih ribet lah istilahnya, lebih ribet sedikit, ada proses lebih lanjut gitu. Kalau FDM begitu ngeprint ya udah bisa langsung kita pakai produknya, jadi lebih simpel sih sebenarnya. Oke, jadi segitu aja 9 pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan mengenai 3D printer atau 3D printing. Oke, semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua ya.
Jika ada pertanyaan yang masih belum tercover, kira-kira bisa tulis di bagian komen. Nah, saya ada rencana untuk live, bikin satu live 3D modeling ya, bukan, tapi mungkin akan schedulekan untuk reguler. Nah, kalian bisa usulkan untuk di hari apa ya, di hari apa dan objek apa yang mungkin mau dibuat. Jadi nanti saya akan bikin reguler setiap minggu, setiap hari apa untuk live 3D modeling. Jadi kalian bisa ikutin langsung ya live 3D modelingnya, belajar 3D modeling untuk membuat sebuah produk yang mungkin umum yang kita bisa pakai ya, yang kita bisa pakai langsung. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Oke, bye-bye.